Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas tentang escrow agreement dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, nama saya Fajar Nugroho Hinggil, NPM 18110147. Yang kedua ada Wildan Kurnia 1811010183. Tiga ada Arvitama Pradipa Aziz Hakim, NPM 1811010078. Dengan judul Bank Lampung meningkatkan pengamanan core banking melalui escrow agreement. Yang pertama kita cari dulu apa itu escrow agreement. Di Wikipedia ini source-nya. Escrow adalah suatu perjanjian legal di mana sebuah barang berupa uang, bisa juga benda apapun, disimpan seorang pihak ketiga yang dinamakan agen escrow sementara menunggu isi kontrak dipenuhi. Escrow adalah suatu dokumen yang sah seperti uang, saham, properti lainnya yang dikirimkan oleh grantor, promisor, atau obligor ke dalam tangan seorang pihak ketiga untuk disimpan sampai pada suatu saat tertentu, sampai terjadinya suatu kemungkinan atau suatu prestasi dari suatu kondisi yang disepakati, dan selanjutnya akan diserahkan ke grantee promise of life. Suatu sistem pemindahan dokumen seperti akta, obligasi, saham, dana, atau properti lainnya yang dilaksanakan oleh seorang pihak ketiga untuk disimpan sampai semua persyaratan di dalam suatu kontrak dipenuhi. Misalnya penyerahan akta kepada escrow agen di bawah perjanjian, surat pembelian tanah sampai pembayaran tanah tersebut dipenuhi. Jadi ini seperti kayak jaminan. Jamin. Jadi escrow ini disingkatnya seperti jaminan lah. Contoh simpelnya, contoh saya beli tanah tapi belum lunas. Nah, tanah itu udah saya pakai. Iya benar. Iya bener kan? Jadi ada jaminannya biar nggak Jadi bisa kabur. Jadi ada jaminan untuk tanah tersebut. Bank Lampung pada hari Jumat bertepat di Bandung menandatangani perjanjian kerjasama penyimpanan source code dan data aplikasi escrow agreement yang dilakukan Direktur Utama PT Bank Lampung yang bernama Eria Desomsoni, Dirut PT Terada Mega Sanford Jonathan, dan Dirut PT Kusbianto Co Pratama atau Mari Kusbianto. Jadi Mari Kusbianto ini menjelaskan source code program komputer dipergunakan untuk melakukan perbaikan terhadap program komputer yang mengalami kerusakan baik karena sistem error maupun bug sistem. Source code program dipergunakan untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan dari program tersebut. Selanjutnya, source code program komputer berasal dari ide pengembang program komputer untuk menjalankan suatu fungsi dalam sistem komputer. Selanjutnya diwujudkan dalam sederetan kode-kode perintah pemrograman yang mampu menjalankan sebuah fungsi dalam komputer. Untuk mewujudkan ide menjadi sebuah program komputer diperlukan kemampuan khusus pemrograman yang diperoleh dari proses belajar dan pengalaman tertentu, dan perlu waktu serta biaya, sehingga source code program komputer menjadi sesuatu yang berharga bagi pengembang program komputer. Oleh karenanya, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan program komputer oleh pihak lain tanpa izin dari pengembangnya. Pada garis besarnya, program komputer dapat dipergunakan oleh pengguna program dengan sistem beli dan sewa. Dalam escrow agreement ini, pihak ketiga yang disebut escrow agent seharusnya memenuhi beberapa persyaratan seperti mempunyai fasilitas penyimpanan source code yang aman, mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum kekayaan intelektual. Di hukum kekayaan intelektual ini kayak hak cipta, mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknologi sistem informasi, berpengalaman dalam pengelolaan source code program, bersedia melakukan audit terhadap pelaksanaan escrow agreement. Pada kesempatan terpisah, Dirut PT Bank Lampung Eria Desomsoni menambahkan bahwa penyimpanan source code dan data aplikasi sangat penting bagi Bank Lampung untuk menjaga kelangsungan core banking sistem Bank Lampung. Apabila penyedia jasa dinyatakan pilot atau bubar, fail maksudnya, bukan pilot ya, mungkin pilot. Apa itu source code ya? Source code, kita cari dulu kode sumber. Dalam ilmu komputer, kode sumber atau kode program adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Kode sumber sebelum dikonversikan menjadi bentuk berkas yang dapat dieksekusi komputer harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu. Konversi ini bisa dilakukan oleh suatu kompilator atau langsung dari bentuk terbaca manusia dengan bantuan interpreter. Jadi ini contoh source code-nya.
codingnya, ini coding source code, nanti keluarnya jadi ya mungkin kayak aplikasi atau kayak gini nanti kayak gitu. Dari saya dan kelompok saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.